Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang, ranjang tidur, beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan, menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bercerita maksud ucapannya kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi, ada suara orang memainkan gamelan. Ya palingan ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi? Berbeda dengan Ayu. Nur menatap Widya dengan rasa takut. Sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, "Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan, itu pertanda buruk." Mendengar itu, Ayu tersulut emosinya dan langsung menuding Nur sudah bicara yang tidak-tidak. "Nur, jangan bicara sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini denganku? Belum juga sehari, kamu sudah bicara yang tidak masuk akal begini." Ayu lantas pergi, meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu, Nur mengatakan kepada Widya, "Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu. Masalahnya, aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi." "Astagfirullah," kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya, air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. "Benar," kata ibunya tempo hari. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu. Antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini, Widya harus tinggal di hutan paling timur. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekedar suara. Berbeda dengan Nur, temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif ke hal mistis. Memang, sejak awal, Nur yang paling berbeda di antara yang lain, hanya dia seorang yang mengenakan jilbab. Dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius, karena setahu dia sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini, tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. "Nur," kata Widya masih menenangkannya. "Nur, bisa tidak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman yang lain? Kan jadi tidak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Insya Allah, semua akan baik-baik saja." Nur mengangguk, meski enggan menjawab kalimat Widya. Dan malam itu, tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa. Melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus, meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. "Walaupun saya tinggal di sini, saya pernah kuliah lodek, sarjana juga," kata Pak Prabu. Mendengar itu, wahyu menimpali. "Itu loh, dengarkan bapaknya. Walaupun rumahnya di desa, tidak lupa kuliah." Wahyu melanjutkan. "Bapaknya ambil apa dulu? Perhutanan ya?" "Bukan," kata beliau santai. "Pertanian." "Lah, di sini gak ada sawah." "Gimana sih Pak?" "Ya memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian, harus terjun ke sawah?" Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur, dia sudah bisa ceria lagi.
melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama. Sebuah pemakaman desa. Aneh. Itu yang pertama kali dipikirkan Widya, atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan, ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri, dikelilingi pohon beringin. Dan di setiap pohon beringin, ada batu besar di sampingnya. Di sana, ada lengkap, sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa, tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya, seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu, tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. "Mohon maaf Pak. Ini kenapa ya?" Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. "Saya tahu, apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok nisannya, ditutupi pakai kain, gitu kan?" Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton, terdengar mereka sayup tertawa kecil. "Ini itu namanya, Sangkarso. Kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu, kalau ini loh pemakaman," terang Pak Prabu, yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. "Semoga saja, kalian tahu yang kalian bicarakan ya." Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam, setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak, Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. "Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya." Tempat berikutnya adalah sinden. Kolam, tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan, jadi semacam jalan air. Tanpa terasa, hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberinya sampel warna merah sampai biru. Dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun, tetap saja. Selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah, tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali, ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh. Lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana, ditambah bau kemenyan. Membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. "Nur, setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah, karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya, jadi, observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian, sampailah pada titik paling menakutkan. Yang akan kita narasikan pada part selanjutnya.